Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI, Ibu Dr. Mike Miarsa MSI, kepada dosen penguji saya yaitu Bapak Ade Suryanda SPD MSI dan Ibu Erna Herianti SUT MSI, serta kepada Korprodi Pendidikan Biologi Bapak Dr. Rusdi M. Biomed yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Ekoliterasi dan Kecerdasan Naturalis dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Pencemaran Lingkungan Siswa SMA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya wilayah di Indonesia yang mengalami masalah pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan sehingga diperlukan upaya penyelesaian. Salah satunya adalah dengan membentuk individu yang memiliki kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan, atau di sini saya singkat sebagai KPM pencemaran lingkungan, terutama pada siswa. Salah satu sarana yang dapat membentuk KPM adalah melalui pendidikan lingkungan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran biologi. Namun, fakta menunjukkan bahwa KPM siswa di Indonesia masuk dalam kategori kurang. Kurangnya KPM siswa disinyalir berkaitan dengan rendahnya ekoliterasi pada siswa, karena KPM akan terbatas tanpa disertai adanya ekoliterasi pada siswa. KPM juga tidak akan terbentuk dengan baik apabila kecerdasan kurang berkembang pada siswa, karena kecerdasan seringkali dipandang sebagai prediktor terbaik untuk KPM, khususnya kecerdasan naturalis. KPM pencemaran lingkungan diperkirakan dapat ditunjang dengan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis yang memadai, sehingga diperlukan penelitian terkait hubungan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan siswa SMA. Perumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu apakah terdapat hubungan antara yang pertama ekoliterasi dengan KPM pencemaran lingkungan, 2, kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, dan 3, ekoliterasi dan kecerdasan naturalis secara bersama-sama dengan KPM pencemaran lingkungan dengan tujuan penelitian sebagai berikut. Deskripsi konseptual dari KPM pencemaran lingkungan ialah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mengidentifikasi masalah, menentukan sesuatu yang dapat memecahkan masalah, dan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah, dalam hal ini terkait pencemaran lingkungan. Ekoliterasi merupakan pemahaman terkait prinsip ekosistem dan pengaplikasian prinsip tersebut untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Berikutnya, kecerdasan naturalis ialah ketajaman pemikiran seseorang terkait kepekaan pada gejala alam, pelestarian hewan dan tumbuhan, serta berbagai perubahan alam dengan melibatkan penalaran yang baik guna menyelesaikan permasalahan lingkungan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yang dilakukan oleh Prastiwi 2019, Sari 2020, Pratiwi 2018, dan Sigit et al. 2017. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah KPM pencemaran lingkungan penting dimiliki oleh siswa sebagai salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Kemampuan ini diduga dipengaruhi oleh ekoliterasi dan kecerdasan naturalis. Siswa yang ekoliterasi telah menyadari pentingnya lingkungan serta memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kompetensi praktis yang akan mendorong siswa untuk memecahkan masalah lingkungan. Ekoliterasi tidak terlepas dari adanya kecerdasan naturalis pada siswa. Kecerdasan naturalis dapat membantu siswa menerapkan konsep yang berkaitan dengan alam dan memiliki minat yang baik terhadap lingkungan sehingga mampu menemukan solusi-solusi ketika menemukan permasalahan lingkungan. Dengan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis yang memadai, siswa diharapkan memiliki KPM pencemaran lingkungan yang baik pula. Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu pertama, terdapat hubungan positif antara ekoliterasi dengan KPM pencemaran lingkungan, 2, terdapat hubungan positif antara kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan, dan ketiga, terdapat hubungan positif antara ekoliterasi dan kecerdasan naturalis secara bersama-sama dengan KPM pencemaran lingkungan. Tujuan operasional dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut, di mana tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA Negeri 54 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampel ditentukan dengan teknik multi-stage sampling, di mana pada tahap terakhir diperoleh sebanyak 114 orang siswa menggunakan teknik simple random sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan studi korelasional, di mana variabel bebasnya adalah ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dan variabel terikatnya adalah KPM pencemaran lingkungan. Dengan desain penelitian sebagai berikut, di mana R merupakan koefisien korelasi besarnya hubungan antar variabel yang dihubungkan. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen dalam bentuk tes dan kuesioner yang disebarkan dengan menggunakan Google Formulir. Terdapat 3 instrumen dalam penelitian ini, yaitu
Yang pertama adalah instrumen KPM pencemaran lingkungan, terdiri dari 4 aspek yang diuji validitas dengan ppm, diperoleh butir valid sebanyak 20 dan butir tidak valid sebanyak 0. Dihitung reliabilitas dengan alfa Cronbach dengan nilai reliabilitas sangat tinggi. Berikutnya, instrumen ekoliterasi terdiri dari 3 dimensi yang diuji validitas menggunakan poin biserial, diperoleh butir valid sebanyak 30 dan butir tidak valid sebanyak 10. Dihitung reliabilitas dengan KR20 dengan nilai reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya, instrumen kecerdasan naturalis terdiri dari 10 indikator, diuji validitas dengan ppm, diperoleh butir valid sebanyak 31 dan butir tidak valid sebanyak 9. Dihitung reliabilitas dengan alfa Cronbach dengan nilai reliabilitas sangat tinggi. Hipotesis statistik dalam penelitian ini ada 3 sebagai berikut, di mana Rho merupakan korelasi antar variabel yang diteliti dan H0 menunjukkan tidak adanya hubungan positif antar variabel sementara H1 sebaliknya. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan masing-masing penjabarannya sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yang pertama adalah deskripsi data dari skor ekoliterasi. Berdasarkan hasil penelitian, frekuensi skor ekoliterasi tertinggi berada pada interval 77,5 sampai 86,5 dan terendah pada 32,5 sampai 41,5. Mayoritas siswa memiliki ekoliterasi pada kategori standar dengan capaian persentase tertinggi pada dimensi kepedulian. Berikutnya, deskripsi data dari kecerdasan naturalis di mana frekuensi tertinggi terdapat pada interval skor 239,5 sampai 258,5 dan terendah pada 315,5 sampai 334,5. Mayoritas siswa memiliki kecerdasan naturalis pada kategori rata-rata cerdas dengan capaian persentase tertinggi pada indikator 9, yaitu memiliki perhatian yang tinggi terhadap lingkungan dan kelestarian maupun kepunahan spesies. Selanjutnya, deskripsi data KPM pencemaran lingkungan, di mana frekuensi skor tertinggi berada pada interval 57,5 sampai 66,5 dan terendah pada 84,5 sampai 93,5. Mayoritas siswa memiliki KPM pencemaran lingkungan pada kategori cukup dengan capaian persentase tertinggi pada aspek merencanakan pemecahan masalah. Berikutnya adalah hasil dari analisis statistik, di mana berdasarkan uji prasyarat analisis diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Yang pertama dilakukan uji linearitas, di mana pada ketiga hipotesis diperoleh hubungan yang linier. Kemudian uji regresi linier, di mana pada ketiga hipotesis juga diperoleh model regresi yang signifikan dengan persamaan model regresi sebagai berikut. Dilanjutkan uji korelasi, di mana pada ketiga hipotesis terdapat korelasi yang positif dengan interpretasi koefisien korelasi yang cukup kuat pada hipotesis 1 dan 3 dan rendah pada hipotesis 2, dengan koefisien determinasi masing-masing sebagai berikut. Pembahasan hasil penelitian yang pertama, hubungan ekoliterasi dengan KPM pencemaran lingkungan. Perolehan skor ekoliterasi pada siswa tergantung pada pengetahuan dan pengalaman terkait ekologi yang dimiliki. Faktor yang dapat mempengaruhi ekoliterasi diantaranya adalah usia, tingkat pendidikan, tempat dibesarkan, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Hubungan positif antar keduanya dapat terbentuk karena dimensi pengetahuan pada ekoliterasi berkaitan dengan KPM pencemaran lingkungan. Hal ini karena pemecahan masalah tergantung pada pengetahuan yang dimiliki seseorang. Namun, untuk dapat memecahkan permasalahan lingkungan perlu diiringi oleh kepedulian dan kompetensi praktis. Tingkat hubungan yang cukup kuat dapat terbentuk karena ekoliterasi juga mencakup kemampuan bereaksi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Pratiwi 2018. Berikutnya, hubungan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan. Perbedaan skor kecerdasan naturalis dapat disebabkan oleh faktor lingkungan fisik dan pengalaman hidup. Karena perkembangan dan optimalisasi kecerdasan naturalis siswa bergantung pada stimulus yang diberikan kepada siswa. Hubungan positif antar keduanya dapat terbentuk karena kecerdasan naturalis siswa dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Hal ini karena siswa dapat lebih cerdas dalam melihat dampak ekologis yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Prastiwi 2019. Tingkat hubungan yang rendah terbentuk karena pada dasarnya setiap individu memiliki kapasitas 8 jenis kecerdasan, akan tetapi berada pada tingkat yang berbeda-beda serta memiliki cara tersendiri dalam menggunakan setiap kecerdasan tersebut. Berikutnya,
Hubungan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis dengan KPM pencemaran lingkungan. Perolehan skor KPM pencemaran lingkungan tergantung pada bagaimana siswa menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk dapat menemukan solusi. Penyelesaian masalah diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan pemahaman yang dimiliki. Hubungan positif antar ketiganya terbentuk karena ekoliterasi mampu menunjang proses pemecahan masalah pencemaran lingkungan. Ekoliterasi membekali siswa dengan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. Kecerdasan naturalis dapat mendorong terbentuknya ekoliterasi pada siswa karena masih memiliki hubungan dengan dimensi ekoliterasi. Tingkat hubungan yang cukup kuat terbentuk karena ketika ekoliterasi dan kecerdasan naturalis saling berdampingan, maka KPM pencemaran lingkungan yang terbentuk akan semakin baik. Keduanya berkontribusi sebesar 32,5% terhadap KPM pencemaran lingkungan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi KPM seseorang diantaranya adalah tingkat kesulitan, konteks masalah, dan kemampuan penalaran. Kesimpulan dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama, ekoliterasi memiliki hubungan positif kategori cukup kuat dengan KPM pencemaran lingkungan. Kedua, kecerdasan naturalis memiliki hubungan positif kategori rendah dengan KPM pencemaran lingkungan. Dan ketiga, ekoliterasi dan kecerdasan naturalis secara bersama-sama memiliki hubungan positif kategori cukup kuat dengan KPM pencemaran lingkungan. Implikasi dari penelitian ini ialah KPM pencemaran lingkungan dapat ditingkatkan dengan ekoliterasi dan kecerdasan naturalis yang memadai. Saran, peneliti dapat mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah seseorang agar cakupan penelitian semakin berkembang dan luas. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.